Sholat subuh termasuk ke dalam rangkaian sholat fardu yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim. Sesuai dengan namanya, sholat ini ditunaikan pada waktu subuh atau fajar. Meskipun hukum menunaikan sholat subuh adalah wajib, sebagian orang kerap kali masih melalaikannya. Ini karena waktu subuh adalah waktu yang paling nyaman untuk tidur. Waktu mengerjakan subuh adalah waktu yang berat dan sulit. Banyak orang muslim membiarkan diri begitu saja, memilih mengistirahatkan dirinya sampai matahari terbit dan meninggalkan sholat wajib. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan sholat mulia ini dengan keistimewaan tunggal dan sifat-sifat tertentu yang tidak terulang pada sholat lainnya. Waktu subuh sendiri adalah salah satu waktu yang sangat istimewa dari beberapa waktu lainnya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk mengerjakan sholat subuh. Dalam Al-Quran sendiri dijelaskan mengenai keutamaan sholat subuh, yaitu dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 17. Fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang dan waktu kamu berada di waktu subuh. Juga Al-Quran menjelaskan tentang sholat dalam surat Al-Isra ayat 78. Aqimis sholata liduluki syamsi ila gasakil laili wa quranal fajri, inna quranal fajri kana masih huda. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Adapun beberapa keutamaan sholat subuh yang wajib teman muslim ketahui, yaitu selalu disaksikan oleh para malaikat. Hal ini dijelaskan dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Dan para malaikat malam dan siang berkumpul pada sholat fajar, subuh. Hadis riwayat Bukhari 137 dan Muslim 632. Sama dengan seperti sholat semalaman penuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada hamba-hambanya bahwa bagi mereka yang menjalankan ibadah sholat subuh, maka ibadah mereka akan dihitung setara dengan ibadah sholat semalaman penuh. Hal ini juga dijelaskan dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim 656. Selalu dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim 163. Pencegah masuk neraka. Manfaatkanlah kesempatan-kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa terkecuali kesempatan untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, yakni sholat subuh. Dengan melaksanakan sholat subuh, kita akan terhindar dari ancaman neraka yang mungkin berada di depan mata. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asyar. Hadis riwayat Muslim 634. Membawa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Begitu mudahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa dengan balasan surga, seperti halnya melaksanakan sholat subuh. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asyar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari 547 dan Muslim 635. Demikianlah informasi yang bisa kami berikan terkait dengan keutamaan sholat subuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan rahmat dan hidayah bagi teman muslim semuanya serta membimbing kita untuk terus selalu menjalankan ibadah sholat. Amin ya robbal alamin. Masih banyak topik yang akan kita bahas ke depannya. Oleh karena itu terus dukung channel kami dengan cara subscribe, agar kita bisa semakin dekat dalam membahas informasi seputar dunia Islam dan Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.